Pemirsa, momen pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDI Perjuangan hari ini menjadi sorotan setelah muncul isu keretakan hubungan antar keduanya. Di panggung depan, Presiden Joko Widodo Megawati tampak baik-baik saja. Bahkan Ibu Mega yang kerap menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai mengaku tidak berani menekan Presiden Jokowi soal Pilpres 2024. Di depan Ibu Megawati, Presiden Jokowi pun menekankan bahwa Ganjar Pranowo yang merupakan capres pilihan Mega adalah sosok yang bernyali. Benarkah hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati baik-baik saja setelah berbagai endorsement yang diberikan oleh Presiden Jokowi ke Prabowo berbuah pada meningkatnya elektabilitas Prabowo dan menurunnya elektabilitas Ganjar di sejumlah survei? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ada Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Masinton, Mas Burhan. Malam. Ya, malam Silvia, malam Mas Burhan. Oke, baik. Bang Masinton, jadi benar tidak PDI Perjuangan itu tidak mempermasalahkan cawe-cawe Presiden Jokowi selama ini dalam Pilpres 2024? Ya, kalau sebagai Presiden ya, Pak Jokowi sebagai warga negara ya tentu beliau kan juga memiliki hak politik dalam konteks itu. Nah, sejauh mana hak politik itu kan melekat pada warga negara gitu ya, sepanjang ditentukan oleh undang-undang. Dan kemudian Pak Jokowi kan tidak bicara dalam kapasitas sebagai bahwa cawe-cawe menggunakan kekuasaan apa segala macam, kan tidak dalam konteks itu. Tapi beliau bicara dalam konteks sebagai warga negara yang juga punya hak untuk menentukan masa depan bangsanya, ya. Seperti itu, gitu loh Mbak. Oke, jadi tidak pernah ada masalah ini dengan berbagai endorsement yang diberikan oleh Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto misalnya. Padahal jelas-jelas PDI Perjuangan itu mengusung Ganjar. Kalau endorsement kan pasti semua orang pengen di-endorse Pak Jokowi lah. Tetapi dalam sikap kami yakin bahwa Pak Jokowi segaris dan senapas itu dengan seluruh kader-kader PDI Perjuangan, karena kader PDI Perjuangan itu sudah terbiasa ya dengan arahan partai dan keputusan partai, apalagi yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarnoputri. Tentu bagi kami apapun yang diputuskan partai itu kami tegak lurus semua, dan Pak Jokowi ya pasti memahami itu seperti itu, apalagi keputusan kan sudah dibuat gitu loh. Oke. Mas Burhan, kalau di panggung depan tadi kita lihat semuanya tampak baik-baik saja ya. Tapi menurut Anda apakah memang momen ini di Rakernas PDI Perjuangan itu memang sengaja dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa memang PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi itu seperti kata Bang Masinton tadi, segaris senafas dengan PDI Perjuangan, siapa capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itulah capres yang akan didukung oleh Presiden Jokowi? Ya, memang acara Rakernas PDI Perjuangan itu bersamaan dengan keluarnya berita baik yang dimuat oleh media asing seperti Straits Times maupun media lokal seperti Tempo terkait dengan hubungan kedua tokoh besar ini. Bahkan ada yang menyebut sebagai Battle of Kingmakers, karena keduanya penentu kemenangan siapa capres yang akan meraih keunggulan di 2024. Nah, di panggung depan memang ada semacam kesan keduanya ingin tone down ya isu yang selama ini muncul dengan cara redemonstrasi keakraban, dan dua-duanya jago. Saya lihat tuh layar ini Pak Jokowi menggandeng tangan Ibu Mega itu jelas menunjukkan satu sikap ingin menunjukkan semacam ini ya, kerendahan hati seorang Presiden Jokowi kepada Ibu Mega yang lebih senior. Tetapi apakah politik panggung depan itu juga merepresentasikan politik panggung belakang? Menurut saya bukan tindakan atau statement dari kedua tokoh yang harus kita ukur atau nilai, tetapi dari tindakan keduanya pasca Rakernas. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi makin solid untuk menunjukkan dukungan dan endorsement hanya kepada capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, berarti keakraban yang kita saksikan di Rakernas PDI Perjuangan itu punya efek lanjut.
Tapi kalau ternyata Pak Jokowi masih juga memberi atau membagi endorsement kepada tokoh lain seperti Pak Prabowo, dan kemudian relawan Jokowi juga masih main dua kaki, ya berarti keakraban yang kita saksikan sekarang hanya semacam politik pasemon. Nah, dalam Jawa, tradisi politik Jawa, ini disebut dengan istilah politik pasemon. Apa yang kita lihat itu bukan hanya apa yang tampak saja, tetapi apa yang tidak tampak. Jadi political statement itu bukan apa yang diucapkan saja, tapi juga apa yang tidak diucapkan. Nah, Ya. pada titik ini kita ingin uji pasca pertemuan Rakernas ini, apakah Pak Jokowi tegak lurus ya untuk mendukung Ganjar saja, ataukah masih seperti sekarang membagi endorsement kepada tokoh lain selain Ganjar Pranowo. Oke. Jadi waktu yang akan membuktikan ya apakah memang betul ini bahwa Presiden Jokowi itu segaris nafas dengan PDI Perjuangan akan mendukung capres yang memang diusung oleh PDI Perjuangan. Bang Masinton, tadi Mas Burhan mengatakan bahwa ini adalah momen untuk tone down antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati setelah diisukan ada keretakan hubungan ya. Apakah memang betul perlu ada redemonstrasi keakraban antara Pak Jokowi dengan Bu Mega? Jadi ini kan agenda Rakernas ini agenda yang sudah dirancang oleh partai. Ya kalau kemarin, jadi bukan karena merespon pemberitaan pemberitaan gosip-gosip politik kemarin itu. Jadi ini agenda Rakernas yang sudah diagendakan oleh DPP partai ya sejak beberapa bulan lalu. Nah, jadi sebenarnya ini bukan arena meredemonstrasi momen keakraban atau apa karena ada yang gosip-gosip politik, tidak. Ini agenda yang memang sudah diputuskan dan ditetapkan pelaksanaannya oleh DPP partai dan baru tadi tanggal pelaksanaannya. Jadi selama ini ya akrab-akrab saja seperti itu ya, bahwa muncul gosip-gosip apa segala macam dalam politik itu kan ya biasa-biasa aja. Dulu Bung Karno juga menjelang kejatuhannya malah macam-macam itu gosip tentang beliau gitu ya. Nah, artinya bahwa apa yang tampil saat ini dan sebelumnya antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ya, itu menampakkan memang relasi yang sangat dekat ya antara ibu dengan anak gitu ya, dan sesama kader gitu ya, kader partai dengan ketua umumnya. Jadi bahwa selama ini ya memang seperti itu adanya, bukan diada-adakan. Kalau kita lihat momennya kan setiap ada momen Bu Mega ya atau Pak Jokowi ketemu Bu Mega baik di Istana Negara ya atau dalam momen-momen lainnya pasti selalu akrab. Karena memang itulah kedekatan ibaratnya hubungan antara itu. ibu dan anak ya. Bang Masinton, saya ingin tanya ini, ketika ibu dan anaknya ini memberikan endorsement kepada lawan politik dari anak yang satu lagi, dari Ganjar, ibunya marah gak sih ke anak yang satu lagi, Pak Jokowi? Intinya kan bukan di endorsement ya, intinya adalah di dalam proses mengamankan keputusan partai, menjalankan seluruh agenda-agenda pemenangan yang sudah diputuskan oleh partai. Tolak ukurnya di situ, Mbak. Oke, mengamankan keputusan partai, seharusnya begitu ya. Tapi kan begini ya Mas Burhan, benar tidak kalau dalam survei Mas Burhan itu menunjukkan bahwa kenaikan elektabilitas Pak Prabowo itu salah satu faktornya adalah endorsement dari Presiden Jokowi. Tidakkah ini bisa memunculkan riak dalam PDI Perjuangan bahwa tokoh yang justru di-endorse oleh Pak Jokowi itu menuai elektabilitas? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Oke, Bang Masinton dan Mas Burhan, kita lanjutkan lagi ya, menyambung tadi soal paket kami barusan, soal cawe-cawe. Bang Masinton, saya ingin bertanya kepada Anda. Presiden kan tadi bilang ya, masa kalau ada riak-riak saya diam saja. Riak-riak apa sih sebetulnya dimaksud oleh Presiden Jokowi? Ya riak-riak itu kan harus dimaknai kalau Pak Presiden sebagai kepala negara tentu beliau bicara dalam konteks kapasitas politik kenegaraan. Nah, kalau umpama ada ancaman atau rongrongan terhadap negara dalam konteks merongrong kedaulatan, ya, dan juga
kewibawaan negara. Ya, tugas beliau sebagai kepala negara tentu yang dimandatkan oleh konstitusi untuk memastikan bahwa proses kita bernegara ini benar-benar berjalan sesuai dengan rambu-rambu konstitusi dan perundang-undangan. Maka dalam konteks itu ya disitulah Presiden ya Pak Jokowi memastikan bahwa politik kenegaraan itu ya yang itulah yang beliau kedepankan seperti itu. Oke, maksud merongrong kedaulatan negara tuh contohnya bagaimana sih Bang Masinton biar kami bisa lebih mengerti ini yang dimaksud Presiden Jokowi dengan riak-riak atau kata Bang Masinton yang bisa merongrong kedaulatan negara itu seperti apa? Iya, Sehingga contoh Presiden harus cawe-cawe. kalau ruang demokrasi itu mengancam ya ke demokrasi itu sendiri, mengancam eksistensi negara Pancasila ya. Nah itu kan bagian dari rongrongan namanya. Nah maka dalam konteks Presiden melakukan politik itu dalam konteks politik kenegaraan gitu. Jadi tentu Presiden bicara dalam kapasitas itu. Nah kalau dalam konteks politik praktis ya tentu beliau sebagai warga negara ya menjadi kewajiban moral ya untuk ikut dalam momen pemilu yang agenda demokrasi ini. Jadi kita harus bisa membedakan dalam konteks politik kenegaraan dengan politik praktis di mana beliau sebagai warga negara dan juga adalah sebagai kader partai. Nah dalam konteks kepala negara tentu beliau pasti mengedepankan aspek politik kenegaraan di mana sendi-sendi kenegaraan itu ya bisa berjalan tanpa ada gangguan-gangguan seperti itu. Baik, Mas Burhan dalam konteks tadi ya cawe-cawe jangan sampai ada riak-riak tadi. Mas Burhan, tidakkah cawe-cawenya Presiden Jokowi sejauh ini misalnya dalam bentuk endorsement ke A, ke B, ke Prabowo lah kita sebut. Apakah itu tidak menimbulkan riak-riak hubungan antara Presiden Jokowi misalnya dengan PDI Perjuangan dengan adanya endorsement ke tokoh lain selain yang diusung oleh PDI Perjuangan? Nah, memang Presiden Jokowi punya multiple roles ya, punya peran yang banyak. Di satu sisi adalah petugas partai, kader PDI Perjuangan, yang tentu punya tugas untuk menyukseskan capres yang diusung oleh partainya sendiri. Tapi di sisi lain, beliau juga presiden yang punya kepentingan subjektif terkait siapa yang menurut asesmen personal dia itu dianggap lebih loyal atau dianggap lebih mampu menjalankan agenda pasca 2024. Nah, pada titik ini, ya Presiden Jokowi sepertinya minimal sampai malam ini kita diskusi itu belum sepenuhnya memberikan semua daya dan upaya untuk menyukseskan Mas Ganjar sebagai capres. Ya. Dan di satu sisi mungkin ada rasionalisasinya. Rasionalisasinya yang mungkin bisa diterima oleh Bung Masinton adalah memastikan capres cawapres yang lolos putaran pertama itu adalah all president man. Dan kalau misalnya itu yang dituju, sejauh ini memang cukup berhasil. Waktu Presiden Jokowi menyatakan 2024 jatahnya Pak Prabowo, saat itu Pak Prabowo nyungsep di peringkat ketiga. Elektabilitasnya disalib oleh Anies Baswedan. Tetapi belakangan Pak Prabowo bukan hanya rebound, tapi juga mulai mengancam elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, pada titik itu, pertanyaan yang mungkin penting untuk dijawab oleh semuanya adalah sampai kapan Presiden Jokowi memberikan blessing-nya kepada dua nama, Ganjar dan sekaligus Pak Prabowo. Dan kalau misalnya itu yang berlanjut, tentu PDI Perjuangan punya alasan untuk khawatir. Karena data terakhir pemilih Pak Jokowi mulai terbagi. 27% pemilih Pak Jokowi 2019 mulai mengalir ke Pak Prabowo. Tren pendukung Pak Jokowi yang memilih Ganjar mulai turun. Nah, pertanyaannya sampai kapan tren ini akan dibiarkan? Nah, ini tentu akan jadi isu internal ya, yang menurut saya ya suka tidak suka menimbulkan riak, diakui atau tidak diakui. Karena bagaimanapun capres yang diusung oleh PDI Perjuangan terancam kalah
oleh Pak Prabowo kalau misalnya tren ini berlanjut ke depan. Oke, jadi suka tidak suka nih Bang Masinton, menurut Mas Burhan tadi, blessing yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kedua figur Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto itu bisa menaikkan elektabilitas, dan kita melihat Prabowo yang naik saat ini kemudian Ganjar turun. Tidakkah ini menjadi sebuah kekhawatiran buat PDI Perjuangan? Iya, yang namanya survei itu kan pasti fluktuasinya begitu, ya. Fluktuasi waktu ke waktu itu kan pasti nanti Pak Ganjar naik, Pak Prabowo turun, Pak Prabowo naik, Pak Ganjar turun, kan pasti begitu. Ya, dinamika dalam survei itu gitu ya. Nah, seiring waktu kan kerja-kerja untuk pemenangan Pak Ganjar kan itu akan simultan kami lakukan di seluruh daerah seperti itu. Nah, jadi kalau potretnya survei itu ya pasti selalu dia dinamis. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kan tadi kalau ini terus berlanjut ini Bang Masinton, bukan tidak mungkin bahwa suara Ganjar ini bisa terus tergerus. Karena tadi Mas Burhan sudah mengatakan 27% pemilih Presiden Jokowi pada periode yang lalu itu sudah ke Prabowo daripada ke Ganjar. Ya, tapi kami kan juga memiliki basic survei yang ini, dan dari beberapa survei persepsinya masih beda-beda kok seperti itu. Itu yang tadi kami katakan itu sangat dinamis, dan kami yakin bahwa pemilih Pak Jokowi itu solid untuk Pak Ganjar. Itu potret yang kami temukan di lapangan seperti itu, Mbak. Jadi kami nggak khawatir ya bahwa sebagian pemilih Pak Jokowi itu akan ke Ganjar, tapi kami yakin bahwa sangat besar ya pemilih Pak Jokowi ya 2014, 2019 itu memang solid ke Pak Ganjar seperti itu. Masih optimis ya Bang Masinton ya. Baiklah kalau begitu Bang Masinton, terima kasih. Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.